Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu nastaghfiruh na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala zal nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Amma ba'du. Bagi umat Islam yang mensia-siakan atau meremehkan orang miskin, anak yatim, dan kemudian melalaikan sholat. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, walaupun bagaimana atau kesulitan hidup, kesusahan ekonomi, dan kemudian begitu juga bagi orang-orang yang telah diberi rezeki oleh Allah yang melimpah ruah dan telah diberi oleh Allah kelebihan daripada orang lain, tetapi mereka tidak memperdulikan orang-orang yang yaitu orang yang mengardi anak yatim atau orang tidak memperdulikan orang miskin. Dan celakalah orang-orang yang bersolat atau sembahyang. Orang mereka dari solat mereka lalai. Orang yang mereka berbuatnya dan enggan pertolongan. Jadi kalau kita pikir banyak nasihat-nasihat Tuhan untuk orang-orang yang beriman, tapi risiko tidak dikecewakan orang beriman, tidak dipanggil orang beriman. Cuma dia tahu oleh Tuhan, tahukah kamu orang yang dusta di dalam agama? Ko orang nama nutuan agama, nanti kece menutuan agama ka adalah nampak pertama sekali orang nan ardi anak yatim, artinya mardi anak yatim memakan harta anak yatim atau mengsiksa anak yatim atau mempergunakan tenaga anak yatim. Kan kadang-kadang gitu lama sego ndek mentang-mentangnya Jawa tinggal dak kerajanya sudah kekok jauh. Tu abang orang dijuang baban orang sehingga nyolek tapaso. Padahal itu hasil nananya pada pek jari payahnya lu aidak lo sempurna bagian deh. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kecemar adik anak yatim awak seseorang wali atau orang nama bawa anak yatim tinggal di tampe awak karena ada kari atau hubungan keluarga jauh anak yatim tadi. Kemudian anak yatim itu ada memiliki harta pusaka dari orang tua. Ada misalnya adalah kok sawah lah nanti tinggal agak sepiriang atau emas nanti tinggal agak seketek agak sepamiang atau pitih nanti tinggal lah.
Itu harato itu pemilunya lah dewasa nanti baru dia geng kayaknya di wakatunya masih yatin itu tanggung jawab awak magihnya baru. Jadi kalau dia dimakannya dia diambil pitihnya tu memakan awak satu awak memakan pitihnya tu tujuan awak kalau untuk inyo aja tu dia lah dipakai pitihnya itu salah tu. Tu mah hardik je nomor tu. Jadi padahal inyo apabila lah lapih dari jaminan awak nanti inyo ada nang kanyo bawa bekal kan. Apabila inyo lah bawa umur 9 atau 10 tahun. Inyo lah bisa bakal ajo. Tapi melaki bawa umur 9 10 tahun tu itu harus tanggungjawab awak. Itu bagi orang yang mengasuh. Betul je bagi orang yang melihat anak yatim ko. Baik itu tetangganya, saudara jauhnya, atau sekeliling-kelilingnya. Itu anak yatim tu apabila terniayo di satu tampek, tu sampai 10 buah rumah ke belakang, sampai 10 buah rumah ke mungko, ke kiri, ke kanan. Itu mendapat kutukan dari Allah. Termasuk orang itu yang ardi anak yatim. Karena memperbiarkan anak yatim tadi itu terniayo. Jadi masalah ardi ko banyak arti ya. Bukan memakan haratonya saja. Memperbiarkan apalagi mengazat atau menyayo, memukul. Sedangkan awak go untuk memuji anak yatim tu pasal kepala tu dapat paklon. Itulah lah hampir sama nilai jo magihnya makanan. Aku tu tanya macam apa? Kini kan kalau anak yatim gua mah dah ke masjid orang baru sedekah kan. Ada tahnya sekali setahun. Jadi di orang masjid kini bagi dua pak. Misal dapat peti hampir 10 juta sekian anak yatim. Anggap hampir 10 orang lah, berarti kan juta orang. Hanya gisi 500 dulu pak. Keceknya 6 bulan sekian atau lah mulai sekolah baru nyagin motif lainnya. Tahu-tahu dah ini nyagin apa kira-kira pak. Seperti motif hak anak yatim setahun pak. Kalau bila di kitchen tadi memakan harta anak yatim itu memisah amama ko membelokkan harta anak yatim itu. Walaupun dibelokkan kena baik tapi itu dah haknya dah. Karena anak yatim ko dah ada haknya dalam zakat. Barang ko dak do dia gi dah haknya dalam zakat dah. Karena ini tanggungan jawab ini orang berkuliliang. Orang pengasuh. Termasuk orang alim ulama. Berarti yang mengumpul-ngumpul di masjid kalau terkumpul agian dah betinya haknya sedolah. Tidak beti awak dah. Kau kan kadang Karena lo guna di tantan dah. Beko di kampung lo balik pi lah dapat je mengampung taruhnya. Mengalo ke di tantan dah. Setiap berjalan celiang tu di masjid itu kan jalan dapat beti sudah. iya. Tu mengalo ke di tantan itu. Sebenarnya itu membela-bela diri untuk memperguna orang lain. Berarti awak nan salah na. Lain lah. Orang pernah ke totong parut dah. Riba kan. Memakan harta anak yatim itu riba hukumnya. Tak haram lain dah. Pak. Itu. Ini kan kini lah trennya kini itu nak. Jadi itu kalau dapat salah dia agiannya satu. Beko pi ke dicarinya baliknya. Celiang itu ke berjalan tak kok berhenti celiang lu 6 bulan lu. Engkau diganti lo sampai 6 bulan. 6 bulan lain tak banyak bala dari nanti tinggal lu dapat dah. Aku no tinggal lebih rancak di merdeka kan inyo di bagian pitigo kenyo sedolah barang sedolah dapat tu. Kenal do kemerdekaan inyo lu. Misalnya balik baju tu yang salah 2 kali dapat inyo baju sekolah. Sepatu tu yang cia dapat 2 inyo. Itu kan nang merdekanya tu. Iya nah. Aku ditahan di dalam masjid. Aku no ditahan. Nak mempabungong pitih tu. Kata ni bang. Mana kan kabar Itu berarti kalau itu nani itulah salah mana jadi rumpun awu dalam paru usulnya. Kepengurusannya. Jalan-jalan itu mardi anak yatim namanya. Itu nanti disebut mardi anak yatim. Mempergunakan pitih haratu anak yatim itu ke orang lain. Mempergunakan pitih anak yatim itu kepada orang lain. Lain niatnya baik kerjanya, tapi baik niat baik tu agil lah kayaknya pandai mengelola tu. Kau tak sampai kau sayur dia tu dah tersalah dia lah. Ni orang magian tu ke dalam kotak doa, barunya berjalan kotak doa.
kotak anak yatim je. Tadati orang lagi sekali nak. Tak ada kena lain tu. Jadi harus diagian itu 100% kayaknya di waktu rumah bagian tu. Kau diulang lama ngampuannya balik. Tapi kotak tu lah itu jalan tiap saji. Tiang pergi berjemek dah seorang tadi. Lain. Itu kan jalan tadi tu. Tatiknya silang lah. Walaupun 1,000, walaupun 2,000, tapi rakyat 1,000, 2,000, sampai 10 orang dalam masjid tu sampai 10,000 nah. Sehari baru tu. Nah, trennya gitu kan. Kini jatahnya yatim cerita selalu sekian kon di tabungan sekian bulan nanti. Perlu tabungan lah. Aku jong-jong dia gini dah. Dia taruh jadinya gen tapi itu membeloknya nama lah. Cara dibagiannya sekalian. Sudah itu tak mau bagi makan orang miskin. Kalau miskin, kau lagi bontuit dalam zakat. Fakir miskin tu tertulis dalam zakat tu di dalam asna tu. Tadi bontuitnya. Nam fakir kau bontuitnya dalam zakat. Tapi contoh ada orang fakir di kelingka awak awak membuat sembarandang tabaung ke rumahnya lo itu seharusnya diantang ke nyolu kok ada malah awak mamagian dan daging labian kuah tapi lek mungkin kuah ke diantangin itu paswalu ya lo. Tak mungkin dah itu Nabi magi kiasan labi-labian kuah untuk diagian kepada orang-orang miskin. Tapi beragi yang elok. Tak kau mungkin lo kuah dan tanggin kan. Jadi itulah yang disebut menghardik anak yatim dan kemudian tidak mau magi makan orang miskin. Jadi pada saki gua. Tak boleh awak bakil dah, tak boleh awak kikik dah. Baik apabila lah dia agian dengan reda lah saki misalnya dia agian makan orang tu. Reda awak bagi makan orang tu. Manga anak yatim orang lalu saya lagi makan dah dopek dah awak. Beko dibalas sekali dek tuan tu. Dibalas sekali. Tak ada cuman dengan cara jalan yang tertentu atau jalan lain. Tak tidak loh Tuhanlah menjatuhkan pitisnya dari langit kawak dah. Cuma dia pergi jalan lah. Atau dia usaha. Tak buka saya usaha awak tu untuk mencari rezeki. Atau ada seorang nak magi awak. Tu kan Tuhan je menggaraan ke orang tu dan nakutnya lagi awak. Atau buah padi awak tu lebih daripada biasa. Atau ladang awak tu jauh daripada bala petaka. Iko di malam padi tak kedai mancik. Sakit tak pernah keluar. Tu hak anak orang miskin ada sinan. Apa bela-bela diri nak baba dan padi dia nalun cukup dah. Ia lain dapat 1,000 tanggal bila dan keluar upah tu tinggal 800 bagi saya bagi. Tu salah nak. Ni apabila sampai sini satu tampek terus keluar kali. Dia tong upah angin, dia tong upah iri satu tampek. Jadi kalau 1,000 misalnya kalau dibagi 2 berapa Pak? Kalau misalnya badang ini seorang. Cia tampek padiang lo. Iya. Dapat 1,000. Iya. Itu sakat serikat namanya. Angka luar 50 untuk untuk orang lu tanya kayaknya oleh kau keluar sakit dak. Beda game padi 500. Boleh awak bayi mau berdua. Nan dia awak dibayar di balasiam baju awak. Nan ke dilaki nan ka malaki baju awak kain awak kan baju awak kan awak ka malakian. Balasiam baju awak. Itu nene sabuk sakit serikat nama. Sakat serikat. Jadi dia hagian ke orang nan 500 yang 50 lah. Setelah itu ditanya ke orang yang punya sawah apa dia yang kuah. Kalau tong ini kalau apa lagi pada kita 1,000 lah di keluar lupa tinggal sampai artis orang. Tapi dalam itu zakat lah karena itu mereka bayar tak. Ada mereka salah kudian sama jana lainnya dia lah padinya tu. Kalau nak bayar utangnya lah utang awak lansen. Awak tak boleh dia mengomentari mana lebih-lebih lah. Pihak mengkuasanya. Tapi magi tahu magi ngek perlu. Apalagi zaman kini.
Urang dulu sana metong zakat tu kan setahun dulu. Kalau kini kan sepanen ya tak. Dulu setahun orang panen sekali setahun dulunya. Kalau kini amu 3 kali setahun. Nah, coba yang andang ditampek nan cie tu bisa berhasil tanggal 2000 padi nan dapat 500 sana. 3 kali setahun. Umur padi sampai bulannya. Padi sampai bulan. Nah, sekurang-kurangnya 5 kali 2 tahun. 5 kali 2 tahun, 5 kali 5 lah 2,5. Bagi 2. 2,5 berarti kan 2,5. Lah 2,5 dapat setahun. 2,5 lah wajib di bagian zakat awak tu 125. 101,5 misket. Itu. Ya itulah. Itu nanti sabuk tak mau memberi makan orang miskin. Cari alasan. Cari alasan. Aturan yang termasuk mendutakan agama. Hanya kecian itu adalah neraka untuk orang mau solat. Jadi orang itu masuk neraka sembahyang lah. Kalau dosa lebih kadang daripada Pak Alonnya buat, daripada Pak Alonnya dapen. Dan kemudian orang melalaikan solat kami itu. Melalaikan solat gua. Kalau misalnya waktu zuhur masuk, ini alon ada kesempatan untuk sembahyang lah. Kalau dia teotor, kalau semacam tu berkota lambe, itu bukan melalaikan, itu terlambe sembahyang. Waktu masih ada kan? Iya. Kalau seandainya kan disalah orang lu sembahyang dia di waktu tu mengawak waktu dia agih sampai sekian. Itulah tinggal rasulnya Tuhan enggak. Tinggal rasulnya apa kepada umat lah. Baiknya la yukallifulah nafsan. Nanti baba nangkang lu dak nangkang membarik dah betul kecik tu nanda. Cuma makanya dia lagi waktu tu habis zuhur sampai ke asar kan? Iya, asar. Habis asar sampai ke jelang maghrib. Hampir maghrib. Iya. Jadi kalau orang lu misalnya dalam keadaan dalam perjalanan, dalam keadaan kekotoran, dalam kerajaan orang baju kumuh, selawat kumuh, kena bawa sembahyang tak mungkin. Selagi mandi itu bukan malalain waktu. Dia cuma ada hadis mengecehan. Dia mau kau tak selalu sebaik-baiknya solat itu di awal waktu. Sebaik-baiknya. Bukan tak sah lo sembahyang orang nanti terlambat dalam waktu itu dah. Kau kan melempar kecil tak lo waktu di belakang lah. Nyo kalau dapat sembahyang kau di awal waktu. Kalau aku di waktu itu sama si jeda itu salah awak. Kalau kau kesama jeda. Dia waktu orang tak sembahyang ya. Dia masih dalam waktu bro. Iya. Masih dalam waktu bro. Nah, jadi itu yang disebut nama lalen itu atau menjanjikan. Bajun, lu sembahyang Jun. Lu kenang ini Pak. Lu deh. Mungkin lu dibawa ke tu leh. Itu nama lalen menjanjikan akan solat doa itu nah. Ada misalnya kalau lah poka ada sembahyang itu nak maksud. Kau nyengeng keluar kayak bayang kau agak lo dengan sembahyang. Bayang kau. Itu salah. Itu yang lain. Tapi kalau terlambat di waktu tadi bukan apa dah. Cuma ayat hadis mengajian itu sebaik-baiknya solat di awal waktu. Itu kan lebih rancak kan itu. Nya dari rancak gua ada lebih rancak. Itulah ya. Tapi misalnya terlambatnya sembahyang itu malah lain waktu itu malah lain waktu sembahyang loh po. Nama lain sembahyang kok menjanjikan akan sembahyang. Tapi kalau terlambat itu waktu itu ada batas tu. Kan masih dalam waktu misalnya hari semua zuhur masuk pukul 12 kini kau lewat 10 lah. Kurangnya sembahyang 1:30. Tak salahnya lah. Waktu tu masih ada, 1:30 masih ada. Kalau sinanya sempat sembahyang
Cuma tentu tidak sebaik yang terbaik. Hutangnya lansai wah. Masih dalam waktu loh. Dia tak termasuk malalen yang itu ya. Dah, baru kok masuk malalen tuh. Akan itu kok salah sampai nama. Baku malalen. Bagaimana nunda waktu di sini? Nah, cuman malam tidak serancak nana awal waktu. Kau dah kerja lagi waktu dang. Waktu isya berapa nyala lagi? Sampai jam subuh lah kadang. Nah, mulai dari 7:30 itu berakhir di 4:30 waktu isya. Baku lagi waktu senyantu. Ah. Kalau seandainya manusia itu lalu sekejap sejenak dulu dia tu nyata cinta dengan malam dulu. Baru tekanannya sembahyang asa isya lalu bakal jolai. Nyambi uduknya sembahyang isya. Sudah sembahyang isya selesai berzikir berdoa dan kemudiannya sambungannya sunat. Ya sembahyang malam kan. Mulai. Banyak sunat kan? Iya. Ada sunat pidiah. Ada sunat istiqarah, ada sunat tahajud, ada sunat ajat, sunat tasbih kayak. Ada sunat tasbih. Kalau nyo mampu untuk mengajarkan itu makanya lagi waktu sampai panjang lo. Makin tengah malam hari itu makin tinggi nilai ya. Karena kesunyian mereka itu membawa kekusukan. Nah, orang sembahyang malam dulunya sunyi kan, tapi kesunyian itu membawa kekusukan. Nah, itu kan diponis ya orang lek buya-buya kah. Wah, kau tidak ada waktu percuma sembahyang. Percuma sembahyang. Masih dalam waktu. Waktu maka lagi banyak waktu kan dia lagi kesempatan umat. Tak kena kecil lah kali pula nafsu tadi tu. Tak kemambarian dah. Beban yang dia gengkang itu kecil lah. Kok membarian lah kamu tak dia geng kau mak dah lah. Cuman matur sesuai ya. Tentu sesuai dengan keadaan. Iya. Kalau wak lalu duduk di masjid itu dia lambeknya waktu tu dia pandi wak namanya. Iko wak kadang-kadang dalam jual bali sedang barago je orang azan. Tu ke ditinggal dalam barago je orang lu padahal iko kok rezeki jalan itu nyawa itu hidupnya. Kolah kelebihan orang Saudi itu orang Saudi. Kalau nyo mengingat sedetik pun tak pernah luputnya dari Tuhan. Sedetik pun tak luputnya dari zikir. Walaupunnya dalam jual bali, nyo mengingatkan Allah. Terhubung Allah terus. Sudah terhubung Allah terus. Itu orang lampiran tinggi nilai apa? Kalau nak di awal waktu sembahyang lebih orang salah dia salah menguruk dia tuan ciri orang. Dulu pak lo sembahyang lah. Makanya di sini. Tidak kalau awak nak mengampun orang tak betul lah. Ampuh pak lawak jadi ya. Karena awak lah di luar garis. Jadi itulah nama arti. Itu nanti kecil melalaikan narakowel untuk orang sembahyang. Coba bikin dah. So itu nananggap bagi pertolongan. Dia maksud bagi pertolongan apa nih Pak? Banyak. Kecuali ang kesulitan nampak berjalan kaki dan gina. Ang tahu je dan tahu juang. Iya, kenal. Padahal dia tak kaget ada yang kasih onda di belakang itu berarti kan orang tak mau bagi pertolongan. Padahal kau orang kalau jalan tak kaget. Apalagi dalam kesulitan jatuh balangga orang di onda. Itu harus ditolong. Soalnya Allah dia boleh orang mukona ada onda dan tak ada. Itu jangan pai je dari sini salah tolong salah men orang ah. Kadang kan takut jadi saksi Pak. Tak masalah jadi saksi benar kada ada nyawa kalau tegak di kebenaran saksi yang benar itu di apa ni Tuhan tu. Kebanyakan ya saksi palsu yang dilarang oleh Tuhan. Janganlah kamu bersaksi palsu. Jadi saksi palsu tu nak jalan awak di terangan. Dia kalau narok di pitih. Itu yo dilarang tu. Si anak mengajuan lagi itu nyo makan dia kutu. Kalau awak lah disumpah. Dan itu kena amu ada jadi pala saksi apa dah. Dah lah ke jujung Quran orang nampak karo dah. Lo karena jujung Quran ke.
Nan saksi bersumpah bah. Tapi saya bersaksi, saya bersumpah, mengatakan apa yang diketahui, ya itu, mengatakan yang benar dan sebenar-benarnya. Cuma yang tak boleh tambah-tambah, tak boleh kurang-kurang. Itulah yang saksi. Lebih lah. Itulah yang Sari menjadi saksi itu. Itulah yang dikatakan pertolongan tadi itu. Dia mau nolong orang, banyak. Itu ada orang dalam keadaan sakit. Nyokapai ke rumah sakit, awak ada kendaraan nantaan. Ada awak pandai menolong orang. Orang tiba tengah malam, turu buat nubek. Tak sempat awak paikin, tak terkawal awak keluar lagai, ubek buat. Kalau tak nama? Bah? Masalah aku model tahu tadi, tak nama ada apa? Kalau nak nama awak dimakan deh, kau awak kan dia agih kelebihan tu dia tuan kan untuk orang dah, tak untuk awak dah. Dia tu kau je sumpah sudahlah diterima Jun. Kadang modelnya Pak, saya demam ya Pak tolong berubah ya Pak. Dia tak bisa ada Jo. Pagi yang sudah melawan kan. Apa lo tak terhati sama kurang ajar ke canda. Ya. Bekot tengah hari yang sakit yang tiba Pak tolong Pak sakit paru dan tak boleh dia menganang mempacari dan tadi dulu. Itu benar sumpah ada. Betul sumpah. Tak boleh lah. Bekot lah salah-salah lain tak boleh dia menganang buang mempacari dan tadi dia. Tolong lu. Dengan keberhasilan pertolongan pasti sadar dari kesalahan. Kalau tak bisa minta maaf sudah tu kedai. Itu nang kadang Pak Loa. Tak ada lo, tak boleh berdendan. Itu nang kedilaan. Jadi itu nang dikatakan hendak mau memberi pertolongan tu. Tak mau memberi pertolongan. Jadi banyak cara pertolongan kau. Dialah ke tetangga, dialah ke saudara. Tuh. Jadi itulah yang dikecen nasihat dalam ayat tadi tu. Tidak dipanggil orang lah, cuma dikecen. Tahukah kamu gitu tuan? Orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang ardi anak yatim. Hendak amu bagi makan fakir miskin. Kan itu. Neraka untuk orang sembahyang. Macam tu lah. Tapi kalau itu saya baca, ujian tu tak jadi sembahyang lah. Jadi orang yang masuk neraka namaan tadi. Yang melalaikan solat. Tak ada wakatunya kecil. Kalau kecil orang kan mengecen. Melalai wakatu. Tak ada wakatu. Kau bisa dicalik kau. Melalaikan solat kecil ni. Kau melalaikan solatnya. Tak melalaikan. Tak mau undur waktu. Tak melalai wakatu dah. Tak melambai wakatu dah. Tidak lah. Itu kok salah-salahan tan. Yang lain yang kecil, lain yang disampaikan. Di sini awak kenai. Kau hati-hati. Hati-hati penyampaian. Jadi itulah kalau apa untuk kini maksud yang disampaikan di ayat tadi itu yaitu orang naruga yang mendustakan agama. Itu orang yang merdi anak yatim. Hendak magi makan orang miskin. Neraka untuk orang yang solat. Itu yang melalaikan solat. Dan kemudian hendak magi pertolongan. Itu termasuk je neraka dia. Sianu jatuh dia lah mati deh kan dia sombong. Tu. Sedangkan hanya pencari pagi orang harus tolong siang lu. Tak boleh berdendam. Cuman tak lo boleh awak menawar-nawaran lo beko malang disabui juga paginya cakap jawab siang ni tolong mubek sudah diubek awak dia mati kan lo buat ada mulai dan janu je. Bisa je orang barang kapam dia tu nang. Jadi maka diteliti dulu, dicari bagi keadaan. Tulus ke orang minta tolong. Ikhlas ke orang minta tolong. Awak harus ikhlas. Tidak mampu sekali dia harus dijaga langkah. Itulah yang dimaksud ayat tadi. Itu orang-orang yang rugi dalam agama.
orang yang membutuhkan agama. Beko kok nak dipanggil tu nalah, tapi kok lain kan dia ayyuhallazina amanu dipanggil kan. Orang Nabi kau tidak dah tahukah kamu je. Karih tu nalah ngecek nak. Orang yang menurutkan ya, orang yang menurutkan agama aja. Itulah kira-kira. Jadi itu untuk ini namanya. Mungkin sekian saja, kalau lebih atau kurang ya kesalahan datang daripada Allah sendiri dan kebenaran datang daripada Allah, yaitu dari kitabullah yang kita pegang gini wah. Itu apa berdoa kepada Quran dan tandunya kita orang Islam. Itulah, itu demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.